Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel ini. Dan teman-teman sekalian, kali ini kita akan kembali membahas soal latihan UP atau uji pengetahuan PPG dalam jabatan untuk mata pelajaran seni budaya. Kali ini materinya adalah materi terbaru untuk persiapan UP tahun 2023. Namun sebelum kita mulai, silakan bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe channel ini, silakan tekan dulu tombol subscribe-nya agar channel ini dapat terus berkembang dan saya akan makin banyak lagi membuat video-video soal latihan berikutnya. Baik, kita akan mulai. Soal pertama. Amati pernyataan berikut ini. 1. Menentukan teknik berkarya. 2. Menyempurnakan lukisan. 3. Memunculkan gagasan. 4. Mewarnai lukisan. Dan 5. Membuat sketsa. Urutan prosedur berkarya seni lukis yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, 5. B. 2, 1, 3, 4, 5. C. 3, 5, 1, 4, dan 2. D. 3, 1, 4, 5, 2. Dan E. 1, 3, 2, 5, dan 4. Silakan teman-teman jawab dulu. Teman-teman bisa membacanya sekali lagi. Dan jawaban yang benar adalah C, yaitu 3, 5, 1, 4, dan 2. Kita lihat. 3 yaitu pertama memunculkan gagasan. Setelah gagasan dimunculkan, tahapan berikutnya adalah kita membuat sketsa. Jika sketsa telah dibuat, berikutnya lagi adalah menentukan teknik berkarya. Jika sudah ditentukan, tahapan berikutnya adalah mewarnai lukisan, dan yang terakhir adalah menyempurnakan lukisan. Jadi jawabannya adalah C. Silakan. Baik, kita masuk ke soal kedua. Menerapkan ragam hias pada bahan tekstil atau kaos meliputi beberapa tahapan berikut. 1. Gunakan kayu triplek atau karton tebal sebagai alas kaos dan letakkan di dalamnya agar tidak tembus ke belakang. 2. Berilah warna pada ragam hias. 3. Keringkan hasil gambar pada sinar matahari atau gunakan pengering rambut atau hair dryer. Dan yang keempat, buatlah sketsa ragam hias yang sudah dipilih. Tahapan yang benar adalah A. 1, 2, 3, dan 4. B. 2, 3, 4, 1. C. 4, 1, 2, dan 3. D. 3, 4, 1, dan 2. Dan yang E. 4, 2, 3, 1. Silakan teman-teman baca kembali. Jawaban yang benar tentu saja adalah, kita pilih dulu nomor 4. Nomor 4 ini yang pertama, kemudian sketsa, lalu yang kedua itu nomor 1. Gunakan kayu triplek atau karton tebal sebagai alas kaos dan letakkan di dalamnya agar tidak tembus ke belakang. Kemudian berikutnya
ada nggak coba ini? Jadi 4, 2, 3, dan terakhir keringkan hasil gambar. Berarti jawaban yang benar adalah urutannya adalah 4, 2, 4, 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya adalah C. Kita beranjak ke soal selanjutnya. Warna merupakan salah satu unsur atau elemen dalam karya seni rupa. Secara umum, warna dapat digolongkan menjadi 3 kelompok utama, yaitu A. Warna primer, violet, dan hijau. B. Warna primer, sekunder, dan tersier. C. Warna primer, hitam dan putih. D. Warna sekunder, merah dan putih. Dan E. Warna sekunder, hitam dan putih. 3 kelompok warna utama tersebut adalah, tentu saja jawabannya adalah, yaitu yang B, yaitu warna primer, ada juga warna sekunder, dan juga ada warna tersier. Kita lanjut soal nomor 4. Motif ragam hias pada suatu karya kriya dapat diterapkan pada berbagai bahan dan teknik, antara lain A. Teknik pahat pada kain dan kertas. B. Teknik anyam pada rotan dan bambu. C. Teknik pahat pada kayu dan kulit. D. Teknik cetak pada kain dan kertas. Dan jawabannya adalah, kita lihat lagi jawabannya, coba kita teliti. Teknik pahat pada kain dan kertas. Kain dan kertas tentu tidak bisa dipahat. Kemudian teknik anyam pada rotan dan bambu. Rotan dan bambu ini bisa dianyam. Kemudian teknik pahat pada kayu dan kulit bisa dipahat. Teknik cetak pada kain dan kertas, cetak bisa. Dan jawabannya tentu saja adalah apa coba ini? 1, 2, 3, 4. Berarti ini 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah A. 2, 3, dan 4. Soal kelima. Berdasarkan dimensinya, kita mengenal karya seni rupa 2 dan 3 dimensi. Karya 2 dan 3 dimensi terwujud dari beraneka ragam bahan dan medium. Kesamaan antara karya 2 dan 3 dimensi antara lain A. Karakter unik dari masing-masing bahan dan medium. 2. Dibutuhkan berbagai alat dan teknik pengolahan serta penggarapan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. 3. Bahan dan medium yang digunakan untuk berkarya seni rupa 2 dimensi hanya berupa bahan alami. 4. Bahan dan medium yang digunakan untuk berkarya seni rupa 3 dimensi berupa bahan alami dan sintetis. 5. Karya seni rupa 3 dimensi hanya berfungsi sebagai benda pakai yang biasa disebut karya seni rupa terapan atau applied art. Pernyataan yang tepat adalah, coba kita baca kembali. Karya 2 dan 3 dimensi terwujud dari beraneka ragam bahan dan medium. Kesamaan antara 2 dan 3 dimensi antara lain karakter unik dari masing-masing bahan dan medium tentu saja. Kemudian dibutuhkan berbagai alat dan teknik pengolahan serta penggarapan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. Ya, ini betul. Jadi jawabannya tentu saja adalah D, yaitu 1 dan 2. Soal ke-6. Ada beberapa jenis pahat yang diperlukan dalam pembuatan seni kriya, antara lain 1. Pahat penguku dan kol untuk membuat bagian yang melingkar. 2. Pahat penguku dan kol untuk membuat bagian cekung. 3. Pahat penguku dan kol untuk membuat bagian cembung. 4. Pahat penguku dan kol untuk meratakan. 5. Pahat penguku dan kol untuk meluruskan. Pernyataan yang benar sesuai dengan fungsinya adalah A. 1, 3, 4. B. 2, 4, 5. C. 1, 2, 3. D. 3, 4, 5. Dan E. 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah pahat penguku dan kol untuk membuat bagian yang melingkar, betul.
Pahat penguku dan kol untuk membuat bagian cekung, betul juga. Kemudian pahat penguku dan kol untuk membuat bagian cembung, betul. Pahat penguku dan kol untuk meratakan, ini tidak tepat. Kemudian pahat penguku dan kol untuk meluruskan juga tidak tepat. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 3. Berarti jawabannya C, yaitu 1, 2, dan 3. Soal ketujuh. Untuk dapat menyelenggarakan pameran karya seni rupa di lingkungan sekolah, ada beberapa hal yang harus dikerjakan, yaitu 1. Mengumpulkan karya yang akan dipamerkan. 2. Menyiapkan penjaga pameran. 3. Menyiapkan ruang dan perlengkapan pameran. 4. Menata karya-karya yang akan dipamerkan. 5. Menyiapkan publikasi dan dokumentasi pameran. Langkah yang dilaksanakan secara berurutan sebagai berikut. Yang benar adalah, baik teman-teman, kita telaah dulu ini. Yang pertama adalah menyiapkan ruang dan perlengkapan. Jadi pertama adalah 3 dulu, nomor 1. Setelah ruangan dan perlengkapan siap, selanjutnya tentu saja adalah menyiapkan publikasi dan dokumentasi, 2. Setelah publikasi ada, selanjutnya kita menyiapkan penjaga pameran, 3. Kemudian setelah penjaga ada, nomor 1 ini, keempat. Dan yang terakhir adalah menata karya yang dipamerkan, nomor 5. Jadi jawabannya adalah 3, 5, 2, 3, 5, 2, 1, dan 4. Berarti jawabannya adalah D. Baik, selanjutnya soal ke-8. Beberapa jenis kuas digunakan sesuai bahan dan luas bidang yang akan diulas. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Celupkan kuas ke dalam air bersih, lalu dipulaskan pada cat yang baru keluar dari tiup dan ratakan pada palet. 2. Teteskan air bersih secukupnya jika masih terlalu kental. 3. Media dasar yang digunakan adalah kertas. 4. Cat dipulas tipis-tipis dan berulang-ulang. Jenis karya lukisan dengan proses sesuai pernyataan tersebut dinamakan A. Lukisan grafis, B. Lukisan cat minyak, C. Lukisan digital, D. Lukisan dekoratif, dan E. Lukisan akuarel. Silakan teman-teman baca lagi. Dan jawabannya tentu saja adalah E, yaitu lukisan akuarel. Kita beranjak ke soal nomor 9. Seni lukis sudah dikenal sejak zaman purba. Bukti yang ditemukan antara lain: 1. Pada dinding batu di gua-gua. 2. Artefak pada bangunan kerajaan. 3. Ekspresi kehidupan pada masa itu. 4. Relief pada candi. 5. Patung di keraton. Pernyataan yang benar adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 5, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4, dan E. 4 dan 5. Jawabannya adalah sudah pasti nomor 1 ini, awalnya nomor 1 dan nomor 2, yaitu pada dinding batu di gua dan juga artefak pada bangunan kerajaan. Berarti jawabannya adalah A, yaitu 1 dan 2. Nomor 10. Dalam lukisan tipe akuarel terdapat beberapa karakteristik yang khas. 1. Warna dapat diulas bertumpuk-tumpuk. 2. Kesalahan dalam mewarnai sulit diperbaiki. 3. Pewarnaan bersifat transparan. 4. Warna untuk bagian gambar yang berbeda saling menutupi. Dan 5. Mendahulukan mengulas dengan warna cerah. Karakteristik tersebut antara lain A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 5, C. 3, 4, dan 5, D. 1, 3, dan 4, dan E. 2, 4, dan 5. Coba kita ulas satu persatu terlebih dahulu.
Kewarnaan bersifat transparan. Warna untuk bagian gambar berbeda saling menutupi. Ya betul. Dahulukan mengulas warna yang cerah. Ya betul. Jadi jawabannya adalah 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5 berarti jawabannya adalah C. Baik teman-teman, itulah 10 soal untuk latihan menghadapi uji pengetahuan PPG dalam Jabatan Seni Budaya tahun 2023. Dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.